Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Di video kali ini kita membicarakan tentang keamanan dan pembayaran sistem e-commerce. Dan kalian pasti tahu ya, salah satu dari e-commerce terbesar ya, yaitu Bukalapak dan juga Tokopedia. Bukan salah satu ya, dua ya. Itu pernah diretas ya. Jadi akun manajernya, para pemilik toko itu diretas dan kira-kira apa solusinya? Kalau dulu yang solusinya adalah sudah pasti mengaktifkan akun two-way authentication dan juga OTP (one time password) ya. Jadi kita hari ini membahas mengenai keamanan dan pembayaran di sistem e-commerce ya. Baik, kita mulai aja pembahasannya diskusi kelas. Namanya juga diskusi kelas ya. Kalian perlu mencari tahu dulu sebelum bisa berdiskusi ya. Jadi boleh komentar di setting ini memberikan apa sih arti perang cyber itu apa? Target lunak soft target itu seperti apa? Ya, target keras itu seperti apa? Oke, mengapa perang di dunia maya lebih berpotensi menghancurkan dalam 10 tahun dekade terakhir ini? Nah, ketika kalian menjawab, sebaiknya punya referensi ya. Kerusakan apa yang bisa ditimbulkan oleh serangan terhadap target keras? Langkah apa yang dapat diambil negara untuk mencegah peningkatan dari perang di dunia maya ini? Ya, bukan Luna Maya. Nah, baik. Perdagangan elektronik ya, lingkungan keamanannya. Masalahnya apa aja? Jadi latar belakang masalah adalah ukuran keseluruhan dan kerugian akibat kejahatan di dunia maya itu tidak jelas sama sekali, benar ya. Ada yang black hat, ada yang white hat, ada yang baik, ada yang buruk ya, ada yang ditangkap, lalu direkrut dan sebagainya. Studi McAfee, pusat studi strategis dan internasional, itu hasil studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi global terhadap kejahatan di dunia maya dan spionase mata-mata di dunia maya kisarannya cukup besar sekali, dalam rupiah triliunan, ribuan triliun. Ya. Laporan oleh penyedia produk keamanan menunjukkan meningkatnya kejahatan di dunia maya. Penipuan kartu kredit online salah satu bentuk yang paling terkenal. Jadi pasar ekonomi underground, bawah tanah, menjual informasi curian, malware dan hal lainnya di dark web tentunya. Ya. Apa yang baik sih dari keamanan di dalam sebuah sistem e-commerce atau perdagangan elektronik atau perdagangan daring ini? Ya, tentu saja untuk mencapai tingkat keamanan tertinggi adalah hal yang baik ya bagi keamanannya. Pertama, memakai teknologi terbaru, kedua adalah kebijakan dan prosedur dari perusahaan e-commerce sendiri, ketiga adalah standar industri dan sesuai dengan hukum pemerintah. Faktor lain adalah nilai waktu dari uang ya. Kemudian pun dipertimbangkan biaya keamanan di laga dengan potensi kerugian yang bisa didapatkan. Keamanan seringkali rusak di tautan yang memang terlemah ya. Dan lingkungan keamanan. Keamanan di e-commerce atau perdagangan daring atau e-niaga itu memiliki banyak lapisan dan harus dipertimbangkan teknologi, ya, kebijakan dan prosedur yang terbaru serta undang-undang dan standar industri. Di 4 hal ini harus diperhatikan. Kalau ini adalah dasar dari keamanan dan juga keamanan dan pembayaran di sistem e-commerce ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa dimensi yang penting sekali ya. Apa sih perspektif pelanggan dan pedagang dan dimensi yang berbeda dari e-commerce ini ya? Oke. Yang pertama integritas. Yang kedua non-repudiation ya, tanpa penolakan. Ketiga adalah authenticity, keaslian. Keempat adalah confidentiality. Kelima adalah privacy, hal-hal bersifat pribadi. Keenam adalah ketersediaan atau availability ya. Maka persepsinya bisa berbeda antara pelanggan dan pedagang. Ketegangan lain adalah hal keamanan versus nilai lainnya. Oke. Dalam hal kemudahan penggunaan, semakin banyak langkah keamanan yang ditambahkan, maka semakin sulit sebuah situs untuk dipakai. Maka semakin lambatlah jadinya, ya. Tapi untuk yang menurut saya akun-akun tertentu yang menyangkut uang itu penting sekali, ya. Memang harus keamanannya cukup ketat. Keamanan publik dan penggunaan internet secara kriminal ya. Penggunaan teknologi ini oleh penjahat untuk merencanakan kejahatan dan mengancam bangsa-bangsa ini mereka memang semakin meningkat ya. Jadi ancaman keamanan di e-commerce itu, lingkungan e-commerce itu ada 3 poin ya, kerentanan di lingkungan e-commerce atau e-niaga atau perdagangan daring ya, yaitu sisi klien, sisi server, dan sisi komunikasi. Dalam ini adalah perdagangan elektronik ya, transaksi perdagangan elektronik yang memang biasanya terjadi ya tahun 2020 oleh Kenneth Lawton ya. Ini dalam transaksi e-niaga yang umumnya
Jadi pelanggan menggunakan kartu kredit biasanya dan sistem pembayaran kredit yang ada. Diagram aliran menunjukkan bahwasanya transaksi perdagangan daring pada umumnya langkah-langkah terlibat dalam transaksi adalah konsumen online menghubungi toko online melalui layanan internet. Komunikasinya, toko online menggunakan situs pedagang dan pedagang web server akan terhubung dengan database yang terhubung dengan gudang. Bank kartu kredit dan pelanggan bertransaksi dengan bank pedagang melalui situs web pedagang dan web pedagang server. Semua transaksi dan koneksi di atas dua arah. Terakhirnya, gudang menggunakan pengiriman layanan untuk mengirimkan produk ke konsumen online. Titik rentannya di mana? Titik rentannya ada 3 poin, yaitu komunikasinya di internet, server, dan kliennya. Ya. Sebentar. Nah, ini diagram aliran menunjukkan bahwa titik rawan ya. Langkah-langkah terlibat dalam transaksi adalah kan konsumen menghubungi toko online melalui penyedia layanan internet. Ya. Toko online ini bisa terhubung. Nah, titik rentannya adalah dalam prosesnya, dalam peluncuran web ya di sistem konsumen online bisa terjadi penyadapan telepon WiFi dalam koneksi antar konsumen dan penyedia layanan internet. Peretasan daftar basis data ya, daftar pelanggan di sistem toko online juga bisa. Serangan injeksi SQL juga bisa. Serangan DOS atau DDoS juga bisa. Pencurian kartu kredit, data kartu kredit, peretasan di ujung bank kartu kredit pelanggan juga bisa. Pelanggaran keamanan di semua titik kartu kredit pelanggan, bank pedagang dan sebagainya. Ya. Nah, ada beberapa macam dari malicious code ya yang bisa diidentifikasi yaitu exploit kit, eksploitasi yang mau authorizing yes, okay. Download drive-by, virus, ada worms, ada ransomware, ada Trojan horse, ada backdoor, ada bot dan botnet. Ya, program tidak diinginkan itu ada 3 macam, yaitu parasit browser. Ya, ini bisa memantau dan mengubah browser dari pengguna ya, mirip-mirip ya. Beda misalnya Bukalapak bedanya B-nya 2 kali, BB Bukalapak gitu ya. Parasit browser, ada adware digunakan untuk memanggil iklan pop-up keluar tiba-tiba iklannya, ada spyware, ada ketikan pengguna email, instant messaging dan sebagainya. 3 hal yang tidak diinginkan program. Ada juga namanya phishing, pengelabuan. Salah satu contohnya terbaru ini adalah baru-barusan ini di bulan April 2021 ya, ada tertangkap oleh FBI di kota Surabaya, Indonesia. Ada 3 pelaku mahasiswa yang sanggup meretas 600 website dan juga sanggup menipu uang sebanyak triliunan ya, sudah tertipu. Setiap orangnya atau setiap websitenya diperas kira-kira 20 sampai 30 juta ya rupiah. Ya, tertangkap mereka semua. Ada 6 orang mungkin totalnya. Jadi phishing ini adalah upaya online yang menipu pihak ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia demi keuntungan finansial. Jadi mereka ini ada yang memang meminta karena mereka tahu ini adalah orang yang memang pengen bantuan sosial dari pemerintah, mereka minta KTP-nya, lalu mereka minta bantuannya dari pemerintah juga, pemerintah kasih bantuannya melalui mereka. Begitulah kira-kira. Artinya adalah rekayasa sosial, ya, penipuan email dan juga BC phishing ya, oke. Lalu phishing tombak ya, langsung aja ditipu oleh data-datanya. Digunakan untuk penipuan identitas dan pencurian biasanya. Banyak sekali ya jenis-jenisnya ya. Ada peretasan, jenis peretas bisa peretas, bisa crackers. Crackers itu menghancurkan data-data yang ada setelah meretas ya. Peretas itu hanya meretasnya aja dan melihat, membaca, mengcopy aja mungkin ya, sedang memindahkan dan sebagainya, tapi tanpa merusak datanya. Ada topi hitam, ada topi hitam, putih, abu-abu ya sih, tergantung diserangnya kemana, apakah pemerintah, apakah perusahaan, apakah individu dan sebagainya, apakah untuk disengaja aja. Tim harimau itu adalah tim khusus yang memang spesialisasinya dalam meretas ya. Tujuannya adalah melakukan cyber vandalism, pelanggaran data. Supaya Anda tahu, itu tim-tim dari Amerika Serikat dan tim Rusia ya sering perang-perang dan di dunia maya seperti ini. Ya, saling meretas situs-situs yang rahasia mereka masing-masing. Jadi ya cyber vandalism sendiri adalah sudah pasti mengganggu, merusak, menghancurkan sebuah situs web ya. Bahkan para hoster-hoster yang paling terkenal pun misalnya Dedi apa gitu ya, okay, yang memberikan hosting dan juga domain name itu juga bisa diretas ya. Pernah diretas beberapa kali. Bahkan hoster-hoster paling terkenal di dunia semuanya pernah kena retas semuanya. Hacktivism is aktivitas melakukan peretasan. Pelanggaran data ya.
perusahaan-perusahaan organisasi biasanya kalah kendali atas informasi perusahaan kepada pihak luar sudah pasti ya. Bukalapak pernah dibuka celahnya oleh salah satu mahasiswa ya, oke, diberitahukan ke Bukalapak langsung nge-hire dia karena kalah kendali ya. Oke. Lebih dari ribuan orang pelanggaran dari tahun 2017 meningkat ya setiap tahun sudah pasti. Contoh yang nyata adalah Yahoo dan Equifax. Ini dua perusahaan yang paling terkenal ya. Pelanggaran Facebook itu 2018 mereka membuka ya informasi pribadi 30 juta orang ya. Sehingga ada terjadi transaksi dunia dark web ya. Oke. Penyebab utama adalah peretasan. Sudah pasti peretasan ya, akses data atau kelalaian karyawan, bisa juga ada kesalahan. 3 hal penyebab utama. Jadi ada diskusi kelas lagi, Anda perlu cari ya mengenai case-nya Equifax, benar-benar data besar diretas ya. Kegagalan organisasi dan teknologi apa yang menyebabkan pelanggaran ya. Anda harus kenali dulu solusi teknis yang apa yang tersedia untuk mengurangi pelanggaran data ini. Apakah Anda atau orang Anda kenal pernah mengalami pelanggaran data? Oke. Nah, kita bicara mengenai penipuan pencurian kartu kredit guys. Insiden kartu kredit dicuri itu sekitar 0,9% di web, sekitar 0,8% di mobile, transaksi seluler. Peretasan penjarahan server perusahaan adalah penyebab utama. Jadi penyebab utama dari pencurian kartu kredit adalah teretas server perusahaannya sendiri, ya, dijarah. Masalah keamanan sentral itu adalah menetapkan identitas pelanggan. Perlunya tanda tangan elektronik, autentifikasi multifaktor ya, dan identifikasi sidik jari. Jadi penipuan pencurian identitas ini adalah penggunaan tanpa izin atas data pribadi orang lain demi keuntungan finansial ilegal, ya, yaitu nomor KTP, ya, kalau di Amerika namanya Social Security Number, surat izin mengemudi, nomor kartu kredit, nama pengguna dan sandinya, passwordnya. Di 2017, hampir 17 konsumen Amerika Serikat mengalami penipuan identitas sampai hari ini tetap ada. Ada situs web, spoofing, farming, dan spam, ya, sampah. Spoofing itu mencoba menyembunyikan identitas asli dengan menggunakan email atau alamat IP orang lain, ya, dalam mengabui orang lain. Namanya web spoofing. Farming itu adalah mengalihkan URL atau alamat website secara otomatis ke alamat yang berbeda untuk menguntungkan hacker. Situs web sampah, spam, menawarkan sekumpulan iklan untuk situs lain yang mungkin berisi kode-kode berbahaya. Sniffing dan man-in-middle attacks, oke. Jadi ini bisa ada jenisnya adalah sniffing adalah sapu tangan, jaringan pemantau program menguping ya, oke. Dapat mengidentifikasi titik masalah jaringan, dapat digunakan oleh penjahat untuk mencuri informasi hak pemilik. Ya. Email penyadapan telepon, itu merekam email di tingkat servernya email. Serangan man in the middle, penyerang menyadap dan mengubah komunikasi antar dua pihak yang yakin bahwa mereka sedang berkomunikasi secara langsung. Ada juga serangan denial of service (DOS) atau penolakan layanan distribusi di DOS, oke. Jadi serangan penolakan layanan ini di DOS ini adalah situs web banjir dengan ping dan permintaan akan halaman. Membanjiri dan dapat mematikan server web situs dan seringkali disertai upaya pemerasan bahwa web Anda telah diretas. Apakah Anda ingin kembali seperti biasanya? Jika ingin kembali, hubungi kami dan bayar transfer 2.000-3.000 US dollar misalnya. Ya, botnet juga bisa ya. Penolakan layanan terdistribusi ya, di DOS menyerang menggunakan ratusan ribuan komputer untuk menyerang jaringan target ya. Jadi pakai banyak ribuan komputer ya, kumpulin tenaganya lalu menyerang jaringan targetnya. Dapat menggunakan perangkat dari IoT dan juga perangkat seluler. Jadi juga ada di US tipenya adalah smoke screening. Jadi juga bisa termasuk serangan orang dalam. Ini adalah ancaman terbesar bagi lembaga bisnis yang datang dari penggelapan orang dalam. Ada akses karyawan ke informasi istimewa. Jadi prosedur keamanan yang buruk juga bisa termasuk penyebabnya. Orang dalam lebih cenderung menjadi sumber serangan dunia maya daripada orang luar. Atau juga bisa karena perangkat lunak yang dirancang dengan kurang baik ya. Peningkatan kompleksitas dan permintaan perangkat lunak yang telah menyebabkan peningkatan kekurangan dan kerentanan. Kerentanan ini. Contohnya adalah injeksi SQL, kerentanan zero day dan Heartbleed, shell shock based bug atau freak. Ini ada contohnya. Yes, okay. Zero day vulnerabilities itu adalah uang di marketplace ya. Ada black market, ada gray market, ada white market ya. Tergantung dia mau di mana ya. The black market sudah pasti cybercrime organization. The white market itu vendor bounty programs, okay. Kalau di gray market ini military intelligence agencies, okay. Kerentanan zero day itu apa artinya? Vulnerabilities.
sejenis bug, gangguan perangkat lunak di software yang sebelumnya tidak dikenal, belum dikenal sama sekali. Setelah ditemukan, mereka memungkinkan untuk melakukan aktivitas berbahaya secara diam-diam, sehingga dapat menyebabkan kerusakan serius tidak terduga. Contohnya Microsoft adalah XP. Microsoft XP itu memang betul-betul dapat kerentanan zero day. Maka sangat tidak saran untuk memakai Microsoft XP. Ya, okay? Kerentanan zero day bisa disebabkan oleh serangan cyber terjadi pada waktu yang sama. Ketika satu kelemahan atau isu keamanan ditemukan dalam sebuah sistem perangkat lunak, ya, sehingga mungkin dimanfaatkan oleh hacker atau peretas sebelum melakukan eksploitasi website, ya, sebelum mereka diperbaiki oleh pihak developer, ya, atau dilaporkan. Kalau SQL injection ini adalah sebuah aksi hacking yang dilakukan di aplikasi klien dengan cara modifikasi perintah SQL, ya, yang ada dalam memori aplikasi klien. SQL injection itu merupakan teknik memanfaatkan web aplikasi yang di dalamnya menggunakan database untuk penyimpanan data. Ada heartbleed bug ini adalah sebuah kerentanan kritis yang ada dalam library perangkat lunak kriptografik yang populer, terutama OpenSSL. Bug bleed ini memampukan siapa saja yang untuk membaca memori sistem yang dilindungi oleh versi rentan software OpenSSL. Ada shell shock bug, best bug ya. Dunia keamanan komputer geger sekali lagi sebelumnya oleh heartbleed yang sebelumnya. Sekarang ada shell shock atau best bug yang dikatakan lebih berbahaya. Dan memang dari beberapa informasi yang muncul bahwa shell shock ini mampu digunakan oleh setiap server dengan memakai operasi Linux ya, atau Mac ya, dan shell yang memakai bash, bound against shell yang di luar Android ya, atau Microsoft. Kalau heartbleed hanya mampu dieksploitasi pada website memakai SSL, maka shell shock bisa menyerang semua server Linux ya, yang jarang-jarang dipakai. Masalah keamanan jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan lingkungan untuk pertama virus. Ya. Jaringan sosial bisa mengambil alih situs, penipuan identitas. Jaringan sosial bisa membuat aplikasi yang membuat malware ya, pembajakan klik, phishing maupun spam. Ya. Jadi penipuan berbagai manual ya, berbagai file yang memiliki peranala ke situs berbahaya. Ada link-link ke situs-situs berbahaya. Ada penawaran palsu, tombol-tombol suka yang palsu, dan juga aplikasi yang palsu. Masalah keamanan platform seluler ya. Saya kira ini kita akan bicarakan di video selanjutnya. Sampai di sini dulu, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Sampai jumpa.